Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Aji Pangestu dengan NPM 10.100.171.170. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang berhubungan dengan penyakit ISPA pada pekerja cleaning service di Yayasan Badan Perguruan Indonesia. Nah, ada latar belakangnya. ISPA ini merupakan penyakit infeksi akut yang mengenai salah satu bagian atau lebih dari saluran nafas yang dimulai dari hidung hingga kantung paru, termasuk jaringan adneksanya seperti sinus, rongga di sekitar hidung, rongga telinga tengah, dan juga pleura. Untuk gejalanya ada batuk berdahak, tidak berdahak, pilek, hidung tersumbat, demam, dan juga radang paru. Untuk prevalensinya, menurut Kemenkes tahun 2018 pada Provinsi Nusa Tenggara Timur 13,1%, pada Provinsi Jambi 5,5%, dan pada Provinsi Jawa Barat di peringkat 7. Untuk faktor infeksi ISPA-nya ada faktor usia, merokok, penggunaan alat pelindung diri, dan juga masa kerja. Untuk rumusan masalahnya, apa saja faktor yang mempengaruhi kejadian ISPA pada pekerja cleaning service di Yayasan Badan Perguruan Indonesia? Lalu, apakah terdapat hubungan antara kejadian ISPA dengan masa kerja, penggunaan APD, perilaku merokok, dan juga durasi kerja? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang berhubungan dengan penyakit infeksi saluran pernafasan akut pada pekerja cleaning service di Yayasan Badan Perguruan Indonesia, yang diantaranya adalah masa kerja, penggunaan APD, perilaku merokok, dan durasi kerja. Untuk manfaat penelitiannya, di sini ada manfaat teoritis, digunakan untuk penambahan ilmu, pengetahuan dalam bidang kedokteran, khususnya tentang penyakit ISPA. Lalu untuk manfaat praktisnya bagi pekerja cleaning service, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan pekerja cleaning service terkait penyakit ISPA. Bagi FK Unisba, diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dalam rangka pengembangan proses kegiatan belajar mengajar. Bagi praktisi kesehatan, digunakan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan literasi serta wawasan dan pengetahuan dalam bidang kesehatan, khususnya mengenai penyakit ISPA. Nah, terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan pekerja cleaning service terkena penyakit ISPA. Yang pertama ada faktor individu, yang pertama adanya perilaku merokok, penggunaan APD, durasi kerja, dan juga masa kerja. Lalu untuk faktor lingkungan ada debu, kondisi ruangan, jenis dan luas lantai, dan juga ventilasi ruangan yang nantinya akan menyebabkan masalah kesehatan, kemudian tubuh rentan terinfeksi patogen oleh bakteri dan juga virus, kemudian menyerang saluran pernafasan sehingga infeksi saluran pernafasan akut terjadi. Lalu untuk subjek penelitiannya, pada penelitian ini pada cleaning service di Yayasan Badan Perguruan Indonesia, untuk kriteria inklusinya merupakan pekerja yang lebih dari 1 tahun masa kerja dan juga berusia lebih dari 21 tahun. Untuk kriteria eksklusinya merupakan pekerja yang mengalami COVID-19, dermatitis kontak, dan juga merupakan karyawan kontrak. Untuk besaran sampelnya di sini ada 30 kriteria. Lalu untuk metode penelitiannya, di sini rancangan penelitiannya digunakan dengan data primer, dengan pengisian kuesioner, lalu variabel penelitiannya ini dibagi menjadi dua, ada yang bebas dan juga terikat. Untuk yang bebas, ada perilaku merokok, penggunaan APD, durasi kerja, dan juga masa kerja. Untuk variabel terikatnya merupakan kejadian penyakit ISPA. Nah, untuk analisa datanya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada univariat yang dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari variabel bebas dan juga variabel terikat. Untuk analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antara kejadian ISPA dengan masa kerja, penggunaan APD, perilaku merokok, dan juga durasi kerja. Untuk hasil penelitiannya, di sini terdapat 12 pekerja cleaning service yang mengalami kejadian ISPA dan 18 diantaranya tidak. Kemudian terdapat 7 pekerja cleaning service dengan masa kerja kurang dari 5 tahun yang mengalami kejadian ISPA. Dan pada nilai p-value-nya itu didapatkan skor 1, maka tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan kejadian ISPA. Lalu yang kedua, penggunaan APD dengan kejadian ISPA. Di sini terdapat 9 pekerja cleaning service yang mengalami ISPA dan juga tidak memakai APD. Nah, pada temuan p-value-nya itu terdapat nilai 0, maka terdapat hubungan antara penggunaan APD dengan kejadian ISPA. Lalu perilaku merokok dengan kejadian ISPA, di sini terdapat 9 pekerja cleaning service yang merokok 10 batang per hari lebih. Dan pada p-value-nya itu didapatkan nilai 0,024, dan durasi kerja dengan kejadian ISPA terdapat 8 pekerja cleaning service dengan durasi kerja lebih dari 8 jam per hari yang terkena penyakit ISPA,
dan juga ditandai dengan p-value yaitu 0,001, maka terdapat hubungan antara durasi kerja dengan kejadian ISPA. Untuk kesimpulannya, di sini pekerja yang tidak menggunakan APD beresiko 3 kali lebih tinggi mengalami kejadian ISPA, lalu pekerja yang memiliki perilaku merokok lebih dari 10 batang per hari juga lebih tinggi 3 kali dibandingkan dengan yang tidak merokok atau yang merokok dengan jumlah di bawah 10 batang per hari. Lalu pekerja dengan durasi yang lebih lama per harinya dapat meningkatkan risiko terjadinya ISPA 2 kali lebih tinggi. Namun pada penelitian ini juga tidak didapatkan hubungan antara masa kerja dan juga kejadian ISPA karena p-value-nya itu adalah 1. Untuk sarannya bagi FK Unisba bisa berupa penyuluhan tentang penyakit terkait khususnya mengenai penyakit ISPA. Lalu bagi Yayasan BPI dapat mengevaluasi SOP kerja dan juga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana melatih diri dalam melakukan penelitian selanjutnya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.